Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas. Ketemu lagi bersama Guru Galih. Kita akan membahas mengenai pengolahan data. Tentunya teman-teman kemarin sudah mempelajari tentang statistika ya. Sudah mengenal yang namanya data, tabel, dan diagram. Kali ini data-data tersebut akan kita olah. Seperti apa? Oke, coba sebentar ya. Kita kenalkan dulu teman-teman dengan istilah-istilah berikut. Istilah-istilahnya adalah namanya jangkauan, ada yang namanya median, ada yang namanya mean, ada yang namanya kuartil, ada lagi yang namanya, sebentar ya, Bapak ingat-ingat dulu ya, ada lagi yang namanya tabel kumulatif. Kumulatif apa kumulatif ya, terlalu contekan dulu ya, kumulatif. Dan namanya frekuensi kumulatif. Maaf, tadi lupa kumulatif apa kumulatif gitu bahasanya. Oke, kita nggak jauh-jauh akan membahas ini ya. Dari mana kita bahas ini? Dari data yang sudah ada. Dasarnya adalah statistika yang kemarin. Oke, kita coba ya, perlahan-lahan akan Bapak jelaskan. Oke, jangkauan bisa dibilang adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Misalnya di sini kita punya data berat badan anggota keluarga. Data berat badan anggota keluarga ada yang 54 kilo, gitu ya. Ada yang 37. Langsung saja ada yang ini dalam kilogram ya. Maaf, banyak. Ada yang 22, ada yang 11, 45, yang 12. Nah, terkadang bahasa tentang jangkauan ini dibilangnya selisih dari yang terbesar ke yang terkecil. Selisih itu berarti dikurang. Kita lihat dari data berat badan anggota keluarga ini dalam kilogram ya. Ditanya selisih atau jangkauan dari data tersebut adalah cari yang terbesar adalah 54. Nih, kita tandain. Dan yang terkecil adalah 11. Berarti jangkauannya adalah 54 dikurangi 11. Hasilnya adalah 43. Seperti itu. Ingat ya, jangkauan ini nilai atau data terbesar dikurangi yang terkecil. Oke. Bisa ya, kita akan membahas secara singkat terlebih dahulu. Bismillah. Oke, yang kedua adalah median. Median itu apa sih, Pak? Median. Oh, inget tuh. Maaf ya, ditambahkan lagi di sini ada yang namanya modus. Apa tadi karena yang kurang? Median, kita bahas median dulu ya. Median ini adalah nilai tengah. Dan untuk mencari pengolahan data ini sebelumnya seharusnya kita harus mengurutkan datanya. Mohon maaf ya, tadi Bapak tidak mengurutkan datanya. Misalnya kita pakai angka yang tadi lagi deh. Jangan yang tadi, agak lebih ini aja, lebih gampang. Kita pakai nilai ya, nilai ulangan matematika misalnya ya. 5, 7, 6, 8, 10, 9, terus ada lagi 7, ada lagi 8, tambah di sini deh 6 lagi, di sini 5 lagi. Oke,
8. Ya. Oke. Ini akan Bapak urutkan di bawah ya. Pertama diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil itu ada angka 5, 5, 6. Biasanya Bapak sukanya mencoret pakai pensil di soal tuh. Data yang sudah diurutkan dicoret. Itu. Kemudian ada 7-nya ada 2. Tuh kan? 8 ada 3. Terus 9 dan 10. Oke. Nah, sudah diurutin. Ulangnya tadi kalau kita membahas jangkauan berarti udah gampang kelihatannya. Jangkauannya 10 dikurang 5, hasilnya 5. Kemudian median. Apa sih median itu? Ingat ya, kalau datanya sudah diurutkan gini, berarti bisa kita hitung data ke. Berarti di sini data ke 1 itu nilainya 5, data kedua nilainya 5 juga, data ketiga nilainya 6, data ke-7 ini nilainya data ke-7, data ke-4 nilainya 7, ini data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9 dan data ke-10. Ingat ya itu ya, urutan ya, kan urutan gini ya. Tuh. Nah, median ini adalah nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan. Ya, ini contoh soalnya udah diurutkan di bawah ya. Hapus nilai tengah. Nilai tengah. Oke. Sebelum mengetahui median dari data yang ini, kita coba ya, misalnya ada angka 1, 2, 3. Ini kan sudah urut 1, 2, 3. Nilai tengahnya berapa? 2. Inilah mediannya. Tuh median. Kalau datanya ganjil, ada data sejumlah 3, berarti otomatis yang tengah gitu kan ya. Bagaimana kalau datanya misalnya genap 1, 2, 3, 4. Mediannya berapa? Oke. Ini kita ini 1 dari kanan, 1 dari kiri, 1 dari kanan. Tengah-tengahnya ternyata di sini, di antara 2 dan 3. Gitu kan? Berarti mediannya ya tengah-tengahnya ini. Mediannya adalah 2 ditambah 3 dibagi 2. Data yang ini 2, yang 3 dibagi 2 gitu. Hasilnya 2,5 gitu. Ataupun dengan data yang lebih banyak lagi, misalnya 2, 2, 4, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah data. Ya, 6 buah nilai. Nilai mediannya berarti di tengah-tengah. Ya, ini 1, 1. Ini kedua. Di sini. Nah, kebetulan angkanya sama nih mediannya. Ya kan? Berarti 4 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 4. Mediannya 4. Bagaimana dengan contoh soal kita? Dengan contoh soal kita. Berapa nilai mediannya? Berapa nilai mediannya? Ya, nilai mediannya adalah nilai tengahnya. Datanya ada berapa? Datanya ada berapa? Ada 3, 4, 5, 5 tambah 5 jadi 10. Ada datanya 10. Otomatis tengah-tengahnya dari 10 berapa? 5. Berarti data kelima. Karena ini genap, angkanya genap, mengikuti data selanjutnya. Nah, ringkasnya gini, misalnya kan kayak tadi tuh, kalau Bapak tuh simpelnya 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 4. 5, ada 7 sama 8. Ya kan? Berarti mediannya 7 ditambah 8 dibagi 2, hasilnya 7,5 itu. Ya, tengah-tengah. Ya. Ini baru dasarnya dulu. Mengetahui istilah-istilah dasarnya dulu. Kemudian lagi ada yang namanya min, atau yang bisa dibilang adalah rata-rata. Ini tuh rata-rata.
Apa tuh Pak rata-rata? Aku baru tahu Pak. Ya kalau kalian lihat di nilai rapot kalian tuh ada tuh rata-rata tuh kan. Rata-rata nilai sekian. Bagaimana sih mencari rata-rata Pak? Mencari rata-rata itu misalnya Bapak mengambil contoh ya. Mengambil contoh yang simpel dulu. Mengambil contoh misalnya ada 3 buah data. Ada 3 buah data nilai kalian. Nilai tema matematika sama agama misalnya nilainya 70, 75, dan 80. Misalnya nih ya, dicari, tentukan rata-rata dari 3 nilai kalian. Cara mencari rata-rata adalah jumlahkan, kemudian dibagi berapa banyak datanya. Itu 2, 3. Itu jumlahkan, berapa banyak datanya, dibagi berapa banyak datanya. Berarti hasilnya adalah 75. Apa kan? Coba aja dihitung 70 tambah 75 tambah 80 terus dibagi 3. Coba tuh hitung. Bener nggak 3? Oke ya. Next. Let's sedikit. Ada yang namanya modus. Modus ini adalah bukan modus ini ya, modus cari-cari perhatian sama orang bukan. Modus di sini yaitu data yang paling sering muncul, paling sering nongol. Example, kita punya angka 2, 3, 3, 4, 5. Nah, coba dilihat tuh ada data di sini. Nilai misalnya. Angka yang sering muncul angka berapa? Angka 3, Pak. Nih modusnya. Atau ini sama aja kan 3. Modusnya 3 yang paling banyak muncul datanya. Gampang ya kalau modus ya. Data aja yang paling banyak. Oke, baik. Selanjutnya adalah kuartil frekuensi. Kuartil frekuensi ini adalah disimbolkan dengan huruf Q. Ada yang namanya Q1, Q2, dan Q3. Apa tuh Pak? Q1 kuartil itu adalah yang pertama adalah sepertiga datanya. Gimana ya dulu kalimatnya? Data yang ke sepertiganya. Wah, tada kita contohin coba. Kalau Q2 adalah data ke tengah-tengahnya. Kalau Q3 adalah data ke 2/3-nya. 2/3. Iya. Kayak gimana sih, Pak? Nih, contohkan ya. Nah, biasanya Q2 ini sama dengan median. Data ke tengah-tengahnya. Sebenarnya kuartil itu ngebagi lagi nilai median. Gimana sih Pak contohnya Pak? Yuk, contohin ya. Nih, dihapus ya, nggak apa-apa ya. Sini kita hapus. Bismillah. Ya. Nih, kuartil frekuensi misalnya kita ada data yang sudah diurutkan nih 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Baru dikit nih, kurang datanya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Simpelnya Q2 dulu kita cari tengah-tengahnya, ya kan? 1, 2, 3. Kita tutup nih, 1 angka, ya kan? 2 menit kita tutup, 2 angka kita tutup, ya kan? 3 angka kita tutup. Nah, ternyata kita ketemu median atau Q2-nya. Itu. Nah, kemudian untuk Q1 dan Q3 gimana? Ya udah, tersisa kan data ini. Nih, kita cari lagi nilai tengahnya dari data yang ini. Kita tutup 1, ketemu. Nah, ketemu. Ternyata 3 yang di sini adalah Q1, yang kecil Q1 dan yang besarnya Q3.
Itu. Paham? Ya, bagaimana kalau datanya tadi kan ganjil ya, lumayan gampang lah kalau ganjil. Kalau datanya genap bagaimana ya Pak? Jumlah datanya genap misalnya gimana? 2 ini 2 4 8 lah, 5 6 7 8 4 5 6 7 lagi ya 9. Oke, datanya ada 8 ya, 3 4 5 6 7 8. Oke, kita tutup. Set set set. Nah, ketemu di tengah-tengah. Q2 nya berapa? Sama kayak median kan, 6 ditambah 7 13 dibagi 2 6,5. Itu. Ini Q2. Saya bisa ya. Nah, kan tengah-tengahnya di sini. Untuk Q1 dan Q3 kita pakai gini. Jadi datanya separuh gini, cari tengah-tengahnya lagi. Itu. Berarti ada berapa nih? Ada 4 datanya kan, tengah-tengahnya. Set set. Nah, tengah-tengahnya ketemu tuh. 7 sama 8. Berarti 7,5 Q3. Begitu pun yang ini. Kan tengah-tengahnya. Set. Oh, tengahnya di sini nih. Tengah-tengah dari tengah-tengahnya. Gitu. Nah, 4,5 Q1. Oke. Gitu ya. Ini baru penjelasan awalnya dulu. Nanti kita coba dengan contoh-contoh soal. Kemudian ada yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu gini nih teman-teman ya. Misalnya kita punya 3 tabel ya. Ini nilai ya, ini frekuensi atau turusnya jumlah data gitu kan. Jumlah banyaknya data ini nilai, ini frekuensi biasanya, ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu frekuensi yang ditambah-tambahin. Tambah-tambahin maksudnya apa Pak? Misalnya lu punya nilai 6, 7, 8, frekuensi biasanya siswa yang mendapat nilai 6 ada 4, siswa yang mendapat nilai 7 ada 5, siswa yang mendapat nilai 8 ada 1. Frekuensi kumulatifnya, data frekuensi yang pertama kita tulis 4, yang kedua ditambahin 4 tambah 5 9, 9 tambah 1 10. Seperti itu frekuensi kumulatif ya. Terus dulu secara singkat dasar dari pengolahan data. Mungkin penjelasan yang Bapak sampaikan tidak sama seperti yang di orang-orang lain jelaskan atau di buku-buku pelajaran jelaskan. Kenapa Bapak mencoba membuat semuanya lebih mudah agar bisa dipahami. Kalau malah bikin bingung ya mohon maaf ya. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Semoga kita bisa melanjutkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas.